Oke teman-teman, selamat datang kembali di 200 North dalam pembahasan jalan cerita Kang North kesayangan kita. Yang pastinya, tak lain adalah Battle Through the Heaven Season 5, episode 194. Seperti biasa, kita akan mengulas kembali alur dari episode sebelumnya, di mana Xiaoyan yang sukses mengambil pilar penyegel iblis, hampir saja dihajar habis-habisan oleh Hun Miseng, sebelum Zen datang pada detik-detik terakhir dan menyelamatkan cucu buyutnya. Karena tidak sanggup melawan Xiaoyan sendirian, Hun Miseng akhirnya mendapat dukungan dari Hun Mo. Hal ini sekali lagi menempatkan Xiaoyan dalam bahaya maut. Andai saja leluhur dari menara pilar kecil, yaitu Dantaloju, tidak datang menghentikan pertarungan tersebut. Bahkan, ia pun membongkar kebenaran bahwa sebenarnya Jing Lian telah mempermainkan mereka semua dengan berpura-pura sedang tersegel. Melihat rencananya sudah terbongkar, Jing Lian pun tak mau berlama-lama dan langsung mengaktifkan formasi kuno pemurnian surga dengan tujuan untuk melenyapkan semua orang yang ada di sana. Namun tak disangka-sangka, sebelum formasi itu sepenuhnya jadi, pencipta formasi itu sendiri, yakni Jing Liang Yaoseng, justru masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan sesaat setelah itu, ia menghentikan formasi tersebut tepat pada waktunya. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk, langsung saja kita simak bareng-bareng. Semua orang, bahkan para guru dan ahli tingkat tinggi yang menyaksikan sosok bayangan samar dengan aura keagungan yang luar biasa di belakang punggung Xiaoyan, langsung merasa takjub dan terkejut. Pasalnya, Jing Liang Yaoseng atau yang dikenal juga sebagai api teratai pemurnian iblis dulunya, dikenal sebagai sosok ahli terkuat yang paling mendekati level dewa di masa lampau. Maka dari itu, tidaklah berlebihan jika sosok yang kini merasuki Xiaoyan dianggap sebagai manusia yang setara dengan setengah dewa. Sebuah tanda tanya besar mengenai alasan kenapa Jing Liang Yaoseng tiba-tiba muncul dan bangkit di dalam tubuh Xiaoyan memenuhi pikiran semua orang. Hingga akhirnya Abah Youchan teringat akan sesuatu yang misterius yang tersimpan di dalam potongan peta api teratai pemurnian iblis. Ia pun tertegun saat menyadari bahwa bagian paling krusial dari peta itu ternyata adalah serpihan jiwa dari Jing Liang Yaoseng sendiri. Di saat semua orang terpana melihat kehadiran Jing Liang Yaoseng, Shun-Er justru merasa cemas akan kondisi Xiaoyan. Akan tetapi, Dantaloju mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa sosok yang baru saja menyelamatkan mereka ini pastilah tidak memiliki niat buruk. Sementara itu, sosok yang menjadi pusat perhatian itu kini sedang terlibat perdebatan panas dengan Jing Lian, yang sama sekali tidak menyangka bahwa musuh lama yang pernah mengkhianatinya di masa lalu itu, nyatanya masih ada hingga sekarang. Jing Liang Yaoseng hanya bisa menghela napas pasrah, melihat sifat dan temperamen dari api teratai pemurnian iblis yang justru makin menjadi-jadi dan sulit dikendalikan. Padahal, ia sudah menyegel kekuatan peringkat ketiga itu selama bertahun-tahun. Kemarahan Jing Lian semakin memuncak ketika mantan tuannya itu ikut bicara. Bahkan, ia mengancam bahwa kali ini ia akan benar-benar menghancurkan keberadaan Jing Liang Yaoseng menggunakan formasi ciptaannya sendiri. Namun, baru saja Jing Lian mengumumkan bahwa ia akan menampilkan versi paling sempurna dari formasi kuno pemurnian surga yang sudah ia sempurnakan. Dalam hitungan detik, formasi yang dahsyat itu justru berhenti bergerak dengan patuh di hadapan Jing Liang Yaoseng, layaknya seorang bawahan yang bertemu dengan tuannya kembali. Jing Liang Yaoseng hanya tersenyum tipis, sembari berkata bahwa sehebat apapun api teratai pemurnian iblis saat ini, pemahamannya mengenai formasi tersebut tetaplah tidak bisa menandingi sang pencipta aslinya. Karena dikuasai oleh amarah yang tak terkendali, api teratai pemurnian iblis akhirnya kehilangan akal sehatnya dan berniat untuk mengubah wujud aslinya serta meledakkan dirinya sendiri. Hal ini menciptakan tekanan energi yang sangat dahsyat hingga terasa ke seluruh penjuru alam iblis. Melihat situasi yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Jing Liang Yaoseng pun menggerakkan tangannya, merobek ruang angkasa dan memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum aki surgawi peringkat ketiga itu benar-benar meledak dan menghancurkan segalanya. Tanpa terkecuali, seluruh anggota rombongan Aula Jiwa seketika itu juga langsung bergerak cepat keluar melewati celah spasial. Di sisi lain, Shun-Er dan geng Xiaoyan masih terpaku diam di tempat karena rasa cemas yang mendalam memikirkan nasib pemuda itu. Dengan perasaan yang berat, Aba Exin akhirnya berpaling dan pergi setelah Danju berhasil meyakinkannya bahwa Xiaoyan pasti akan selamat di bawah naungan perlindungan Jing Liang Yaoseng. Sementara itu, Gunan Hai yang memang memiliki tugas utama menjaga keselamatan Shun-Er segera menarik dengan paksa nona muda tersebut agar segera meninggalkan tempat. Namun siapa sangka, sebelum benar-benar keluar dari wilayah alam api iblis, Shun-Er malah menepis tangan Gunan Hai dan menegaskan bahwa ia akan kembali demi menemani Xiaoyan.
Melihat sikap Suner yang begitu keras kepala, Gunanhai pun menjadi sangat emosional dan terus mengingatkan betapa besar bahaya yang mengancam jika Putri Kelanggu itu nekat kembali masuk ke dalam wilayah tersebut. Meskipun demikian, Suner menghela napas panjang sebelum akhirnya mengutarakan isi hatinya. Selama ini ia selalu menuruti dan mematuhi segala aturan yang berlaku di klan. Bahkan saat hatinya hancur lebur, mengetahui Xiaoyan berada dalam bahaya namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun kini, orang yang ia cintai sedang terancam nyawanya tepat di hadapan matanya. Dan entah karena alasan apa, Suner merasa tidak mungkin bisa berdiam diri saja. Setelah menitipkan pesan untuk ayahnya, Suner tak mau membuang waktu lagi dan seketika melesat dengan kecepatan penuh kembali menuju alam api iblis. Sekarang, mari kita simak kondisi di alam api iblis yang semakin terasa mencekam dan penuh tekanan. Sebab api teratai pemurnian iblis mulai mekar dan melepaskan kelopak-kelopak dari wujud aslinya. Dengan nada penuh penyesalan, Jing Liang Yoseng mengenang saat pertama kali ia bertemu dengan makhluk surgawi tersebut. Dulu, Jing Liang masih terlihat begitu polos dan suci, bagaikan bayi yang baru lahir. Sehingga ia pun menanamkan akal budi serta kebijaksanaan agar api peringkat 3 itu bisa berpikir dan bertingkah laku layaknya manusia. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu, Jing Liang justru tumbuh menjadi sosok yang serakah dan tak pernah merasa puas, hingga pada akhirnya malah berbalik menyerang dan memberontak terhadapnya. Jing Liang Yoseng sadar bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas keadaan Jing Liang saat ini, dan karena itulah, ia merasa wajib untuk mengakhiri masalah ini sendiri. Begitu formasi pemurnian surga diaktifkan, amarah api teratai pemurnian iblis meledak tak terkendali. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri sambil melontarkan berbagai makian dan kata-kata kasar. Jing Liang Yoseng teringat bahwa di masa lampau, ia tak sampai hati untuk menghapus ingatan serta kesadaran makhluk itu, melainkan memilih untuk menyegalnya dengan harapan ribuan tahun terasing dapat meredakan emosinya. Namun melihat situasi yang semakin genting saat ini, sepertinya tindakan penyegelan total tidak bisa lagi dielakkan. Ia sudah bulat tekad untuk menghentikan ancaman kehancuran ini dengan cara memusnahkan seluruh ingatan dan kesadaran yang ada. Saat segel api mulai menyelimuti seluruh tubuh sejati api teratai pemurnian iblis, fragmen jiwa yang berisi kesadaran serta ingatan yang dulu ditanamkannya pun terpaksa dikeluarkan. Hal ini membuat Jing Liang menjadi histeris dan mengamuk, seraya berteriak bahwa apa yang dilakukan gurunya sama saja dengan membunuhnya secara perlahan. Meskipun demikian, Jing Liang Yoseng tetap teguh pada pendiriannya, karena ia berniat menyelesaikan masalah yang muncul akibat keputusannya memberikan akal budi pada makhluk tersebut. Di tengah rasa marah dan kesal, rasa takut akan lenyap selamanya membuat Jing Liang langsung bersujud memohon belas kasihan, berjanji tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Melihat pemandangan itu, Jing Liang Yoseng kembali teringat masa lalu. Sangat hingga putus akhirnya asa ia menghela nafas panjang dan melepaskan kendali dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang tiba-tiba ditinggalkan secara paksa tentu saja merasa bingung. Namun kebingungannya makin menjadi saat melihat Suner sudah berdiri di belakangnya dan ia hanya bisa menggelengkan kepala pasrah, menyadari bahwa kekasih hatinya itu sudah bertekad bulat untuk tetap bersamanya di tempat berbahaya ini. Setelah Xiaoyan dan Suner bersatu kembali, Jing Liang Yoseng menuturkan bahwa ia sama sekali tidak membenci api teratai pemurnian iblis, meskipun pernah menerima balas dendam yang begitu pedih. Tanpa rasa penyesalan sedikit pun, ia mengusap kepala Jing Liang dan berkata bahwa kali ini mereka berdua akan pergi meninggalkan dunia ini bersama-sama. Tepat setelah kalimat itu terucap, formasi kuno pemurnian surga mencapai puncaknya. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di alam api iblis yang membuat kesadaran Jing Liang beserta sisa jiwa Jing Liang Yoseng lenyap terbawa oleh proses penyucian api surgawi. Dengan sigap, Xiaoyan menarik Suner dan memeluknya erat-erat saat ledakan terjadi. Beruntung, peristiwa itu berlangsung singkat dan tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Keduanya sempat membungkuk memberi hormat terakhir sebagai tanda penghormatan sebelum perhatian mereka tertuju pada seberkas cahaya terang yang perlahan muncul dari tengah reruntuhan. Menyadari bahwa cahaya itu adalah esensi murni dari api teratai pemurnian iblis yang telah terlahir kembali tanpa kesadaran ilahi, Xiaoyan pun segera mendekat dengan penuh antusias. Suner kemudian bertanya mengenai langkah selanjutnya, mengingat terowongan spasial untuk keluar sudah tertutup rapat. Xiaoyan berpikir sejenak lalu memutuskan untuk menyempurnakan api tersebut, membuat Suner bertanya kembali seberapa besar keyakinannya sanggup melakukannya.
Walaupun rasa percaya diri Xiaoyan masih di bawah 50%, ia tetap yakin bahwa inilah pilihan terbaik. Pasalnya, membawa esensi api tersebut keluar dari tempat ini justru akan memicu masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Hal yang semakin mempertegas keyakinan Xiaoyan adalah fakta bahwa tempat ini nyaris mustahil untuk ditembus oleh siapapun, bahkan oleh para ahli terkuat sekalipun. Hal ini menjadikannya lokasi yang paling ideal dan sempurna baginya untuk melakukan proses pemurian. Sunar pun mengangguk tanda mengerti dan sepenuhnya mendukung setiap langkah serta keputusan yang diambil oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Gunha yang berada di luar benar-benar dilanda kepanikan luar biasa. Ia sama sekali bingung dan tidak tahu bagaimana caranya harus melapor atau berhadapan dengan Guiyuan nanti. Sementara itu, rombongan dari Aula Jiwa tampak sedikit merasa lega dan puas karena nasib Xiaoyan serta Sunar sudah hampir dapat dipastikan aman. Akan tetapi, Hunmo dengan cepat mengingatkan Hun Missing agar tidak terlalu bersorak atau berbangga diri lebih dulu. Pasalnya, kepala Aula Jiwa tersebut masih harus memikirkan cara dan penjelasan yang masuk akal untuk disampaikan kepada pemimpin klan Hun terkait hilangnya api teratai pemunian iblis. Akhirnya, karena merasa tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan di sana, seluruh kelompok dari klan-klan kuno termasuk perwakilan klan Hun pun memutuskan untuk bubaran dan meninggalkan area pintu masuk menuju alam api iblis. Gunhai masih saja terlihat sangat cemas dan gelisah hingga akhirnya Jian yang sebelumnya telah melakukan pencarian menyeluruh melintasi ruang angkasa atau alam spasial kembali bergabung dan menemui mereka. Dengan wajah yang terlihat lemas dan lesu, Jian mengakui bahwa ia sama sekali tidak berhasil menemukan jejak atau lokasi pasti dari alam api iblis tersebut. Namun, ia memberikan satu jaminan penting. Selama segel naga yang ada di tangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda bahaya atau kerusakan, itu artinya Xiaoyan dan Sunar yang berada di dalam sana masih dalam keadaan hidup dan selamat. Kini, mari kita alihkan perhatian kembali kepada kedua sosok itu, Xiaoyan dan Sunar yang berada jauh di kedalaman jantung alam api iblis. Di sana, Xiaoyan sedang bersiap-siap secara matang untuk memulai proses pemuriannya. Ia mulai merangkai dan membentuk formasi khusus api iblis yang berfungsi untuk menekan atau meredam kekuatan dahsyat dari api teratai pemunian iblis tersebut, setidaknya sedikit demi sedikit. Segal yang melekat di tangan Xiaoyan berubah bentuk dan bercahaya seiring dengan formasi di angkasa yang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Hal ini memicu ledakan hawa dingin yang sangat pekat dan padat yang menyembur keluar dari tengah formasi. Suhu dingin itu dengan cepat menyelimuti seluruh kelopak teratai api, membungkusnya dengan lapisan es yang tipis namun kuat. Xiaoyan kemudian mengeluarkan botol jiok berisi air liur iblis dan menumpahkannya tepat ke permukaan teratai api tersebut. Tujuannya adalah untuk menambah intensitas tekanan hawa dingin tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, ia segera melemparkan pil musim semi kuning 9 yin dan yang telah ia siapkan dan kumpulkan selama 1 dekade penuh. Obat mujarab ini sengaja digunakan untuk membantu menurunkan suhu dan kekuatan ganas dari api teratai pemunian iblis. Sesaat setelah kekuatan dingin yang berlapis-lapis itu menekan dengan maksimal, api teratai yang tadinya menyala merah bamba, memancarkan cahaya terang dan panas yang menyengat, perlahan berubah wujud menjadi sebuah kubah atau plafon raksasa berwarna emas. Begitu bersentuhan, aliran energi yang luar biasa dahsyat langsung menyerbu masuk, terasa seperti api yang membakar seluruh pembuluh darah dan tubuhnya dari dalam. Sunar yang melihat itu tidak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirannya yang mendalam, terutama saat ia mendengar suara desis atau rintihan tertahan yang keluar dari mulut Xiaoyan di dalam teratai emas tersebut. Namun, Xiaoyan justru mengeratkan rahangnya dan menggigit bibir dengan kuat. Rasa perih dan sakit yang luar biasa ini sama sekali tidak membuatnya berniat untuk mundur, mengingat rencana besar ini sudah ia persiapkan selama bertahun-tahun lamanya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung menelan dan menyerap esensi murni dari api teratai pemunian iblis tersebut. Efeknya sungguh luar biasa menyiksa, rasanya seolah-olah tulang dan dagingnya tercabik-cabik dari dalam tubuhnya sendiri. Xiaoyan segera mengaktifkan teknik mantra api miliknya untuk memurnikan energi tersebut dan menyatukan kekuatan api teratai pemunian iblis dengan 5 jenis api surgawi lainnya yang sudah ia miliki. Sayangnya, usaha itu ternyata masih belum cukup kuat untuk sepenuhnya menahan dan menekan sifat ganas dan destruktif dari api teratai tersebut. Tiba-tiba saja Xiaoyan merasa ada sepasang jari yang lembut menggenggam tangannya dengan erat. Ia terbelalak kaget dan membuka matanya, lalu melihat sosok seindah purnama, yaitu Sunar, yang ternyata sudah berada di sisinya. Tubuh gadis itu tampak sedikit gemetar, namun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk setelah mendengar raungan rendah Xiaoyan yang begitu menyayat hati. Akhirnya, Sunar memutuskan untuk ikut masuk ke dalam pelapukan teratai emas itu dan menemani Akang berjuang serta memuriakan api tersebut bersama-sama. Perasaan hangat dan damai seketika menyelimuti hati Xiaoyan saat menatap mata Sunar yang dalam dan teguh. Tatapan itu seolah berkata bahwa gadis yang sudah setia menemaninya sejak awal perjalanan ini akan selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkannya, walau harus berhadapan langsung dengan maut sekalipun. Dan akhirnya tibalah kita pada momen yang paling ditunggu-tunggu nih guys. Kalau kita lihat dari versi novel aslinya, seharusnya di episode selanjutnya ini adalah saatnya Xiaoyan melakukan unboxing dan nge-review Sunar dong ya.
Wah, seru banget pastinya kan? Tapi kalau kita ingat-ingat lagi dengan gaya atau kebiasaan studio animasi BTTH, sepertinya ada kemungkinan besar nih, kalau adegan review yang satu ini bakal dikurangi durasinya atau bahkan dipotong. Terus pertanyaannya, kira-kira adegan ini bakal tetap dimunculkan tapi dibuat versi yang lebih sopan dan halus, atau malah diubah total ceritanya? Atau jangan-jangan nanti langsung tiba-tiba saja sudah selesai begitu saja tanpa proses yang jelas? Wah, penasaran banget kan hasil akhirnya bakal kayak gimana? Oke deh, buat pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya bareng North. Bye-bye!